Shalom dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya Karya Keselamatan Channel di dalam segmen reaksi. Saya akan membawa Anda untuk menonton beberapa cuplikan video berkenaan tentang pernyataan dari seorang pendakwa Muslim, yaitu Zakir Naik, yang dengan begitu keras menyangkal kebenaran di dalam Alkitab orang Kristen. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan cuplikan video tersebut. Peace be upon him lied. If you say he was dead, that means you are saying Jesus was a liar, Nauzubillah. That means Jesus was alive. What has been told to you by the church is wrong. So Jesus Christ has to be dead or alive in the earth. But why it is not mentioned in the Bible that he was alive in the... It is mentioned. Where does it say he was dead? Anda melihat dan mendengar sendiri betapa angkuh, sombong dan beraninya Zakir Naik ini mengatakan bahwa setiap pendeta itu salah dan tidak boleh dipercayai. Saying Jonah was alive, peace be upon him. So Jesus also, peace be upon him, has to be alive. Why do you say he's dead? Just because the priest told you. So do you believe more in the priest or do you believe in the Bible? I believe in the Bible. Do you believe in Jesus Christ, peace be upon him, or the priest? I do. Adalah tidak baik, tidak adil, dan tidak masuk akal apabila Zakir Naik mempertanyakan kepada umat Kristen mau percaya pendeta ataupun Alkitab. Sedangkan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh para pendeta adalah semuanya diambil dari Alkitab yang sama. Yang tidak mengerti itu adalah Zakir Naik sendiri. Sebelum saya memaparkan beberapa ayat-ayat dari Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib beserta dengan saksi-saksi mata pada masa penyaliban Yesus, mari kita saksikan terlebih dahulu percanggahan dan kebodohan yang dilakukan oleh Zakir Naik dari pernyataan dalam Jesus was ceramahnya. not crucified. Then how can I prove that Jesus wasn't crucified, peace be upon him? The Quran says in Surah Nisa chapter 4, 157, they killed him not, neither did they crucify him, it was only made to appear so. So Quran is clear, وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا, they killed him not, neither did they crucify him. Di dalam pernyataannya ini dengan jelas sekali Zakir Naik mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Yesus tidak mati dan tidak juga disalibkan, dan yang disalibkan itu adalah orang lain. Walaupun demikian kita tidak mau mempersoalkan perkara ini, karena itu adalah ajaran dan tulisan di dalam kitab agama masing-masing. Kita menghormati akan perbedaan pemahaman ini. Namun di dalam pernyataannya yang seterusnya tentang Alkitab sangat-sangat bertentangan dengan pernyataan dari awal ceramah beliau sendiri, yang secara tidak langsung mengundang kontradiksi dari pemahaman ajarannya dalam Al-Quran. Jom saksikan sendiri. That means Jesus was alive. What has been told to you by the church is wrong. So Jesus Christ has to be dead or alive in the earth. But why it is not mentioned in the Bible that he was alive in the... It is mentioned. Where does it say he was dead? It was assumed. The Roman soldiers thought he was dead. They poked a spear. They poked a spear, but he was alive. It was assumed. The Roman soldiers thought he was dead. They poked a spear. They poked a spear, but he was alive. Saudara mendengar sendiri bahwa Zakir Naik mengatakan dengan tegas bahwa Yesus tidak mati ketika para askar Romawi menusuk-rusuk Yesus dengan tombak ketika masih berada di atas kayu salib. Sehingga Yesus diturunkan dan dimasukkan ke dalam kubur, Yesus tetap masih hidup. Ini adalah perkataan yang keluar dari mulut Zakir Naik sendiri. Dan dengan pernyataan ini, jelas bahwa Zakir Naik secara tidak langsung percaya dan setuju bahwa Yesus disalibkan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Cuma tidak mati, katanya. Justru bagaimana dengan pernyataannya sebelum ini yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan? Bukankah ini adalah satu kebingungan dan percanggahan dari ajaran dan pemahaman dari Zakir Naik sendiri? Sila tulis komen Anda di bawah.
Pembohongan kedua yang dilakukan oleh Zakir Naik di dalam videonya ini adalah dia mengatakan bahwa tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Do you believe in Jesus Christ, peace be upon him? The Bible says Jesus was dead. Where does it say? Give me the reference. Bible says Jesus was dead. Where does it say? Give me the reference. Alkitab dengan begitu jelas dan terperinci menulis dari awal rencana Allah bahwa anak manusia lahir dan harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sejak dari penangkapan Yesus, dibawa ke pengadilan dan disalibkan, begitu banyak saksi-saksi mata yang melihat Yesus disalibkan dan mati. Berikut adalah sebahagian ayat yang membuktikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukti pertama tertulis di dalam Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Bukti yang kedua, Matius 27 ayat 57, 58 hingga 59. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Bukti ketiga tertulis di Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bukti keempat, Markus 15 ayat 43, 44, 45, 46 hingga 47. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Bukti yang kelima tertulis di dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bukti keenam di dalam Lukas 23 ayat 50 hingga 54. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Bukti ketujuh di dalam Lukas 23 ayat 55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Bukti yang ke-8 tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Bukti yang ke-9 tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 32 hingga 33. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Bukti yang ke-10, Yohanes 19 ayat 38, 39 hingga 40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Demikian 10 bukti ayat di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dan masih banyak lagi bukti-bukti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertulis di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Namun untuk video ini saya hanya memuatkan 10 bukti ayat sahaja. Demikian reaksi berkenaan tentang video Zakir Naik pada kali ini. Tujuan saya mereaksi video ini adalah untuk meluruskan tuduhan maupun pengertian yang tidak benar di dalam Alkitab seperti yang diperkatakan oleh Zakir Naik tentang Alkitab orang Kristen. Marilah kita mengamalkan cara hidup yang harmoni dengan mengamalkan sikap toleransi dan saling hormat menghormati bagi memupuk perpaduan di dalam negara yang berbilang bangsa dan agama ini. Ikuti segmen reaksi pada video-video yang seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.